Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala BKPP Kabupaten Lombok Tengah, singkatnya hadirin yang berbahagia. Acara penyerahan surat keputusan pengangkatan CPNS Daerah Kabupaten Lombok Tengah akan segera kita mulai. Susunan acara: pembukaan, 2 menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3 sambutan Kepala BKPP Kabupaten Lombok Tengah, 4 penyerahan SK CPNS secara simbolis, 5 arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, 6 pembacaan doa, dan 7 penutup. Untuk lebih barokahnya acara ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Kepala BKPP Kabupaten Lombok Tengah kepada Bapak Insinyur Lalu Wardihan Supriyadi MT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita sekalian rahmat hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dan rangka untuk kita sama-sama nanti menyerahkan SK CPNS-nya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3. Yang saya hormati Bapak Ibu Kabid, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Bapak Ibu yang insya Allah akan menjadi calon pegawai negeri sipil. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah pada pagi hari ini ada sekitar 167 orang yang telah lulus menjadi calon CPNS, calon pegawai negeri sipil, yang insya Allah sebentar lagi kita akan menerima SK-nya, akan nanti disampaikan secara
simbolis, dan semua nanti akan mendapatkan SKS. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang sudah terpilih. Sengaja kami mengundang Bapak Ibu sekalian di sini bersama kita, dan kapasitas yang lebih jauh lebih besar. Ini sebenarnya kapasitasnya hanya 150, tapi yang hadir 167 Pak Sister. Tapi saya punya maksud bahwa di sini dulu adik-adik berjuang. Jadi kita flashback bahwa di sinilah adik berjuang dan bisa lulus. Jadi karena adik-adik adalah orang yang terpilih, orang yang sudah dianggap kompeten, maka ke depan mari kita tunjukkan bahwa kita memang mampu dan pemerintah tidak salah untuk adik-adik sekalian untuk bisa berkiprah sebagai calon, sebagai inspirasi, sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau di Kabupaten Lombok Tengah ini SKPD itu tidak berlaku istilahnya, tetapi ada SKPM. Artinya Satuan Kerja Pelayanan Masyarakat, pelayan masyarakat. Jadi ini memang sudah diinisiasi dari bupati-bupati sebelumnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di samping kita sebagai abdi negara, abdi, kita juga sebagai pelayan dari masyarakat, kita sebagai handal masyarakat. Ini harus kita tekankan di dalam diri kita. Di era yang sekarang ini kita selalu tidak hanya dituntut harus bisa melaksanakan tugas kita sebagai pegawai sipil yang tadi, tetapi kita harus memberikan pelayanan. Tentu dengan cara bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan cara yang sopan santun dan penuh rasa tanggung jawab. Karena pada era sekarang ini masyarakat sudah semakin kritis. Jadi terkadang kita juga sebagai ASN tidak luput dari kesalahan, sehingga pada saatnya nanti jangan heran, jangan kaget akan ada orang-orang yang mungkin melakukan OGR, bahkan demo. Apa? Itu sebagai salah satu kontrol kita bahwa kita mungkin ada kesalahan dalam memberikan pelayanan yang terbaik ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulu saudara berangkat dari sini. Pada saatnya nanti saudara akan ditempatkan sesuai informasi. Artinya bahwa saudara mulai besok pagi tanggal 1 April sudah harus melaksanakan tugas di tempat yang baru. Ada sekitar 331 dinas sampai dengan kecamatan nanti akan disebar. Lalu yang ingin saya pesankan kepada adik sekalian bahwa pada saat kemarin memilih formasi ini kan tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari siapapun, bahwa itu memang sudah pilih. Jadi saudara harus siap ditempatkan sesuai dengan formasi yang sudah saudara lamar. Karena saya lihat ada yang dari luar daerah, ada yang dari Jawa, bahkan ada yang dari Kalimantan. Saya tentu tidak berharap 1 tahun ke depan Anda masuk ke BKPP itu untuk minta pindah. Jadi sekarang saya ingin tekankan bahwa buang jauh-jauh pikiran itu dan harus tanamkan komitmen bahwa kita ikhlas untuk bekerja di sini, ikhlas untuk melakukan tugas tanggung jawab itu, karena amanah yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian itu amanah dari Tuhan, amanah dari Allah, sehingga kita harus bertanggung jawab untuk melakukan. Ini pesan saya, mohon jangan lagi begitu merasa wah tempat saya kok jauh, tempat saya kok tidak nyaman. Jadi jangan, tanamkan dari hari ini, buatkan tekad, mari kita Bismillah, kita akan melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mohon ini nanti jangan pernah ada pikiran-pikiran yang seperti saya sampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian saya hormati,
saudara sekalian pun akan menjadi birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah, tentu saya berharap bahwa saudara juga harus memberikan warna, memberikan influence, memberikan pengaruh yang tentu arahnya positif di mana saudara bertugas bekerja. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dianggap mampu sesuai dengan bidang tugas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang akan diberikan nanti. Tunjukkan bahwa saudara punya loyalitas, saudara punya dedikasi yang baik, saudara punya kemampuan. Dan saya berharap adik-adik sekalian harus mampu menyesuaikan diri di mana tempat saudara bekerja. Hindari apa istilahnya, ikuti aturan-aturan yang berlaku, hindari sesuatu yang tidak dibolehkan secara aturan. Harus mampu menjaga nama baik pribadi, nama baik keluarga, nama baik lingkungan kita selaku ASN. Jadi itu yang beberapa hal yang mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya berharap bahwa adik-adik ini adalah orang-orang yang terpilih dan mampu menjalankan tugas selaku ASN, insyaallah. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada ibu sekalian. Tidak banyak hal nanti pada saatnya, dan mohon Pak Sekda untuk memberikan arah pada kita sekalian seluruh hak kita untuk menjalankan tugas kita selaku ASN. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi. Penyerahan surat keputusan pengangkatan CPNS daerah Kabupaten Lombok Tengah secara simbolis kepada perwakilan, disilakan mengambil tempat. Aulia Jasman Yasid SPD. Murul Ismiati Handayani Estakat. Tidak apa-apa pakai aja. Boleh. Boleh sekali-kali buka masuk ke kelihatan orang. Sudah poster semua kan? Ya, sudah poster insyaallah. Satu, dua. Izin, 1, 2. Kepada perwakilan, silakan kembali ke tempat. Arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada Bapak Haji Muhammad Naziri SIP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala BKPP Kabupaten Lombok Tengah beserta para kepala bidang dan staf lainnya yang saya banggakan. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu
adik-adik sekalian calon CPNS 2021 kalau tidak dikatakan. Sikat hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, mari sejenak kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara penyerahan surat keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Lombok. Selawat dan salam tentu kita curahkan kepada Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di wilayah nanti. Amin. Pak Kepala Bagia, apa kabar? Serta dari sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf karena telat. Hari ini ada beberapa kegiatan. Pak Bupati sendiri menurut informasi menghadiri acara wisuda anaknya di Udan. Kemudian tadi beliau juga ada acara penyerahan penghargaan dari gubernur di Lombok Raya. Saya diperintah untuk hadir oleh Pak Wabo, tapi karena ada acara ini, saya mohon lapor kembali sehingga Sabel Kepala Bapeda untuk hadir di acara. Sementara Pak Wakil Bupati sendiri hari ini sedang menghadiri acara rapat paripurna di DPR. Sebelum kesini tadi juga ada rapat internal di Kepala Bagian dan staf ahli dan semua asisten terkait dengan penyusunan Reja 2023. Artinya ini memang mau menjelang puasa, kegiatan ini sudah surut-surut, semakin besar, semakin banyak gitu. Nah, sehingga hari ini kita hadir di sini tentu dalam rangka itu juga. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua dan ketidakhadiran Bupati, Pak Sekda, Pak Wabub di tempat ini, saya berharap tidak mengurangi makna dari penyerahan SK pada pagi hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, sudah banyak tadi yang diberikan contoh oleh Pak Kaban. Kalau itu dipegang, insya Allah adik-adik sekalian akan selamat dan sukses jadi PNS. CPNS adalah salah satu tahapan dari sekian tahapan yang akan adik-adik lalui sebagai pegawai. Sekarang ini CPNS statusnya calon. Kalau calon itu kan bisa lolos, bisa tidak lolos. Nah, tentu tergantung dari adik-adik sekalian. Kalau dalam masa uji coba ini ternyata ada hal-hal yang tidak pantas adik-adik lakukan, bisa calon itu menjadi bubar, apalagi berlanjut. Nah, untuk itu kita sebagai PNS tentu ada norma aturan yang harus kita pedomani, kita pegang. Nah, untuk itu karena adik-adik sudah masuk di dalam komunitas Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia itu, tentu jangan sampai di situ. Harus banyak belajar tentang aturan regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban kita sebagai. Tapi jangan monoton melihat haknya doang, tapi kewajiban kita sebagai ASN apa? Itu ada di PP terakhir 17 itu, nanti dibaca. Sehingga kalau ada hal-hal informasi terkait dengan apa hak dan kewajiban kita, adik-adik udah tahu gitu. Tidak nanti menjadi objek dari orang oknum tertentu untuk bisa saja adik-adik diberi informasi yang salah gitu. Kalau sudah tahu sesuatu tidak ada salahnya, makin bagus. Dan itu yang dituntut oleh kita pemerintah daerah agar semua PNS ini harus cerdas, harus mampu melihat ke depan apa yang menjadi hak dan kewajiban itu. Tadi Pak Kaban sudah cukup jelas itu. Jangan ada satu
harapan, satu dalam pikiran adik-adik terutama yang berasal dari luar daerah. Karena setahu saya dulu saat pemberian formasi itu sudah diingatkan oleh BKN itu. Kalau dalam masa uji coba sebelum 10 tahun kalau nggak salah itu kan, ada yang ingin mengajukan pindah, itu dianggap mengundurkan diri. Jadi harus dipegang itu. Kalau udah ada berminat jadi PNS, memang tidak apa-apa. Tetapi saya yakin adik-adik yang 167 ini ada orang-orang yang terpilih, sudah diseleksi begitu ketat. Kalau kesempatan itu dibiarkan begitu saja, saya kira adik-adik termasuk orang yang merugi. Karena apa? Sekian ribu orang di luar itu berharap bisa duduk pagi ini di depan ini, tapi tidak bisa. Jadi wajar pada saat ini kita harus banyak bersyukur bahwa Allah sudah memilih dari sekalian bergabung sebagai SN. Tentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai PNS ya harus disadari. Tadi disampaikan Pak Gaban, kita ini adalah pelayan masyarakat. Betul, itu memang sengaja diciptakan seperti itu oleh Pak Bupati terdahulu, Bupati kita, agar kita sadar kita ini eranya melayani bukan dilayani. Itu harus dibalik asumsi-asumsi yang dulu. Cenderung PNS kan mau dilayani masyarakat, tapi sekarang sudah berubah paradigma itu. Nah untuk itu bagaimana melayani dengan baik tentu ilmunya ada. Dan kita punya kompetensi itu. Dan silakan itu dikembangkan dan kita Pemda Lombok Tengah kebijakan dalam hal pembinaan PNS itu akan terus dilakukan. Kalau ada nanti sudah memenuhi syarat, memenuhi ketentuan, bisa sekolah sampai kemanapun akan didukung di dalam rangka peningkatan kapasitas. Dan itu juga harapan kita agar bagaimana memberi yang terbaik kepada masyarakat kita di Lombok Tengah. Jadi banyak hal yang harus adik-adik pahami, ikuti, dan harus menyesuaikan diri dengan pola kerja birokrasi itu. Mungkin ini di luar adik-adik kuliah sudah diberi ilmu yang memang ilmu yang teoritis, tapi nanti di saat berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman kerja lain, saya kira itu harus ilmu yang paling baik itu harus bisa. Jadi akan jauh sekali nanti hal-hal seperti itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, Lombok Tengah saat ini memang menjadi sorotan orang banyak, sorotan dunia, karena kita dengan MotoGP kemarin luar biasa. Artinya tentu kita juga akan dilihat sama orang lain. Sebelum MotoGP aja kemarin hampir setiap hari tamu kita yang datang kemari, pemerintah daerah lain yang datang berkunjung. Tentu kita tampilan juga harus bisa memberikan yang terbaik bagi tamu-tamu kita. Untuk itu adik-adik sekalian akan ditempatkan di beberapa OPD. Yang pertama memang harapan kita adalah kinerjanya jangan mengikuti kinerja yang sudah ada di sana, apalagi kinerja itu tidak memberikan kontribusi yang baik. Saya berharap adik-adik sebagai solusi di dalam persoalan di OPD. Kenapa? Artinya sudah dari 2018, 19, 20, 21, 22, 24 tahun ini seleksi CPNS ini seperti ini. Kualitasnya sudah terukur. Nah, sehingga dengan masuknya adik-adik sekarang di OPD baru menambah kekuatan baru di OPD. Artinya kinerja itu juga harus bisa dibangun oleh adik-adik sekalian yang pilihan. Jangan sampai begitu adik-adik masuk malah kinerja semakin kurang. Jadi sangat tidak kita harapkan seperti itu. Perkuat OPD tempat tugas Anda. Tentu masa orientasi itu juga harus banyak belajar. Tapi belajarnya tamatan SMP dengan sarjana itu beda. Butuh waktu singkat untuk memahami satu masalah.
Dan yang sering kami sampaikan, jangan menjadi beban di OPD. Jadilah solusi bagi OPD itu dengan kehadiran adik-adik sekalian. Kalau itu dilakukan, itu baru bagus. Sehingga kinerja ke depan adik-adik sekalian juga akan terukur oleh Pak Kepala BKPP. Beliau dari sini, tapi semua informasi terkait dengan pegawai itu masuk semua ke beliau. Kebetulan kami 4 tahun di BKPP kemarin, saya juga cukup tahu. Jadinya teman-teman di BKPP itu punya banyak mata dan telinga di OPD itu, siapa yang rajin, siapa yang bagus, dan dulu ada catatannya. Sehingga dalam hal merekomendasikan nanti siapa yang layak, tidak layak untuk diberi reward dalam rangka peningkatan kapasitas untuk belajar dan lain-lain, itu sudah ada catatannya. Jadi mulai sekarang silakan dibangun mindset yang bagus. Saya yakin itu akan mampu adik-adik lakukan. Yang selanjutnya, kalau dulu CPNS ini akan tahapan berikutnya adalah diklat, Pak. Diklat cuma dengan pola yang beda dengan dulu. Kalau dulu ya langsung ketemu, tatap muka gitu. Dan itu kami rasakan sangat bagus. Tidak membangun kebersamaan, membangun mental untuk bisa diaktifkan. Tapi dengan sekarang sistem baru, memang agak sedikit kewalahan, mungkin ada susah gitu. Walaupun ada pengawas apa istilahnya nanti akan mengawasi adik-adik sekalian. Nah untuk itu saya kira langkah berikutnya nanti tahapan berikut akan dilakukan diklat terhadap diklat PNS untuk menjadi PNS. Nah ini masa uji coba. Kalau sudah 1 tahun berkabarnya, itu paling cepat 1 tahun. Kalau tidak bisa selesai, kalau tidak ada persoalan, ya bisa yang saya katakan tadi, bisa out. Tidak lanjut menjadi PNS. Untuk itu pandai-pandailah membawa diri, pandai-pandailah bersikap, bergaul, apalagi jangan sampai ada kedengaran di antara adik-adik sekalian tersangkut urusan narkoba. Itu tidak ada toleransi itu. Kalau udah ketemu clear selesai itu, tidak diproses sudah diberhentikan. Termasuk korupsi. Tapi kalau adik-adik baru masuk apa mau korupsi. Tapi paling tidak harus tahu itu risiko dari kedua kegiatan itu berat bagi adik-adik sekalian. Bagi kita semua, bukan bagi adik-adik sekalian. Nah, untuk itu saya kira siapkan diri untuk menuju ke sana. Walaupun 1 April penempatan akan dimulai, dan insya Allah gajinya nanti mulai di April dibayar. Walaupun TMT-SK-nya pengangkatan 1 Maret. Tapi 1 Maret itu kan adik-adik masih belum ada aktivitas. Sehingga Pak Kabal sudah membuatkan surat keputusan, surat keterangan aktif ya, sehingga 1 April. Sehingga Anda masuk hari tanggal 1 itu sudah dihitung kerja dan dibayar gitu. Kalaupun terlambat bayarnya dirapel nanti. Yang jelas 1 April adik-adik sudah melaporkan diri kepada pimpinan unit kerja UPD yang ada sesuai dengan surat itu. Jangan sampai nanti 1 April ada yang belum lapor. Nah itu bahaya juga itu. Usahakan yang dari luar daerah sudah siap-siap untuk lahir batin sudah pindah ke Lombok Tengah. Jangan nanti alasan balik lagi, susah itu. Harus sudah siap. Berapa orang yang dari luar Lombok Tengah ini? Dari Kalimantan. Boleh saya angkat tangan yang dari luar NTB aja gitu. Oh banyak juga ini. Ini udah dapat rumah dah. Kalau belum dapat hubungi Pak Kaban maksud saya. Dipastikan nanti. Biar jangan ada alasan tidak bisa masuk hari tanggal 1 itu. Nah, ini ada stafnya beliau punya kos-kosan banyak. Ini Pak mana namanya itu? Ada Pak Piru yang memang tapi udah pindah. Itu bisa dimungkin gitu, dibantu gitu. Ya. Nah, dan mudah-mudahan yang masih jomblo-jomblo ini terutama cari jodoh di sini gitu.
Artinya ke depan Lombok Tengah ini sangat menjanjikan bagi kita PNS. Artinya dengan ada momen seperti itu, tentu PAD itu akan semakin besar. Kalau PAD-nya besar, maka yang untung ya ujung-ujungnya sejahtera ya kebagian juga kita PNS itu. Jadi untuk sekedar motivasi sekarang, ukuran saya dengan Pak Kabar ini, tim PP-nya udah di atas 10 juta. Lebih tinggi dari gaji. Itu. Makanya dalam bekerja ya kita kerja sungguh-sungguh gitu. PAD semakin tinggi, ya ujungnya kita dapat kesejahteraan yang baik gitu. Belum lagi yang lain-lain gitu. Nah, saya kira ini sebagai satu motivasi bahwa Lombok Tengah akan dilirik orang-orang luar untuk PNS juga Pak Kabar kewalahan sekarang untuk menerima usulan mau masuk gitu, di Lombok Tengah. Tapi beliau sangat selektif untuk melihat tenaga yang mana. Jangan sampai nanti tenaga yang masuk adalah tenaga yang tidak produktif, malah jadi masalah gitu. Walaupun memang hak semua orang belum bisa masuk, tapi tentu pertimbangan teknis ada di beliau gitu. Nah untuk itu sekali lagi adik-adik sekalian, saya ucapkan selamat atas terimanya SK ini dan silahkan bekerja secara maksimal, berikan yang terbaik untuk kita masyarakat Lombok Tengah. Kalau itu adik-adik lakukan, insya Allah karir adik-adik sekalian akan muncul. Artinya tidak menutup kemungkinan dalam jangka sekian tahun ke depan bisa berdiri duduk di sini di tempat ini seperti kami. Karena pada dasarnya setiap pegawai itu harus mulai dari staf. Saya juga staf di kecamatan dulu. Ya alhamdulillah, ya Bapak Pak Kapit kan Pak Kabar sebagai motivasi. Artinya kami di staf di kecamatan dulu. Ya kebetulan saja kami ada alumni Pamong Praja APDN. Ya alhamdulillah ilmu saya bisa berkembang. Dan saya memang secara karir patut kami bersyukur karena semua jenjang jabatan sudah kami lalui. Mulai dari kecamatan itu dulu nama KUR, kepala urusan yang eselonnya 5B kalau salah. Dulu juga dikasih eselon 4, jadi lurah, jadi camat, jadi beberapa bidang, sekretaris di BKD, pernah juga di DPR, kepala bagian, pernah juga di sekretariat daerah, Kabak Asep, pernah kepala kantor perizinan, baru ke dinas sosial tenaga kerja yang itu 3 kementerian itu, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Nah, baru kami di BKPB, tapi juga hampir 4 tahun, dan terakhir kemarin ada di asisten 3, dan ini persiapan menjelang pensiun. Artinya bisa Bapak adik-adik lihat kalau saya ini rambut sudah putih, jadi pertanda memang umur sudah batas pengabdian secara formal itu mau berakhir. Kalau Desember tahun ini kami berakhir Pak Kabar, dan beliau sedang menyuruh kami sudah cepat-cepat dah urus pensiunnya. Gitu. Biar clear, biar gaji pensiun tidak terlambat. Gitu. Jadi adik-adik sekalian, pengangkatan sampai dengan kita pensiun nanti di sini semua bermuara. Kalau sebagai PNS, jadi diangkat sekarang menjadi CPNS sampai kita pensiun nanti juga akan kita terus. Sehingga bangunlah komunikasi, koordinasi dengan teman-teman di bapak-bapak yang ada di BKPP. Insya Allah kalau perdanya segera diselesaikan, maka BKPP nanti akan berubah menjadi BKPSDM. Nanti secara nasional nomenklatur itu sama. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Itu untuk kabupaten kota. Tapi kalau untuk provinsi nanti akan dibagi 2. Tersendiri BKD, Badan Kepegawaian, dan tersendiri BPSDM, Pengembangan Sumber Daya. Jadi sangat bagus nanti, seperti yang saya bilang tadi, kalau adik-adik memulai dari sekarang dengan menunjukkan kinerja yang bagus, maka dalam hal pengembangan karir, pengembangan kompetensi, beliau semua yang akan menilai itu. Jadi pandai-pandailah membawa diri, berkomunikasi, bergaul, dan bila perlu
Ini sudah rata-rata tasyukuran di kabarnya. Sudah tasyukuran semua dah nih. Ini tegang sekali soal kelihatannya. Udah tasyukuran CPNS-nya? Kan yang belum bilang belum ini. Yang ditanya ini udah berani jawab. Artinya sana ya, kalau ada yang belum ya kami diundang. Mumpung 2 hari lagi puasa. Roh kebiasaan. Tapi bagi yang dari luar daerah tidak tahu istilah roh kebiasaan. Tapi bagi yang dari Lombok, roh kebiasaan itu adalah suatu kegiatan akan menyambut bulan Ramadan. Ya, kalau belum silakan dilakukan walaupun tidak diundang. Artinya bentuk rasa syukur itu juga itu. Dan bentuk rasa syukur kedua adalah bekerja secara maksimal, secara all out di dalam tugas kita sebagai ASN. Itu bentuk dari rasa syukur. Sehingga jangan leha-leha. Dan itu tidak bisa menggambarkan leha-leha. Kenapa? Kita sekarang di Lombok Tengah sudah menerapkan sistem SMART. Nah, itu nanti ada 2 indikator utama yang bisa menilai adik-adik. Kalau absen berhadapan dengan sistem, kalau Anda terlambat akan terekam di sana. Kalau Anda datang jam 7.32 akan tertera dulu. Kemudian di SMART aktivitas itu juga adik-adik harus mengisi itu. Makanya nanti akan ada penjelasan teknis mungkin oleh BKPP bagaimana sistem itu bekerja sehingga adik-adik juga lebih familiar. Artinya dua komponen ini akan dinilai dan bisa adik-adik nanti bisa masuk. Yang harus ada risiko. Pertama, TPP tidak terbayar, terpotong. Kemudian kalau SMART-nya itu kosong, aktivitas tidak terisi, maka tidak akan terbayar. Menyangkut kinerja itu. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, wassalam tidak akan bisa jadi PNS. Nah, itu semua di OPD sudah diterapkan itu. Nah, silakan tinggal pembinaan biasanya untuk merekam kembali dilapor nanti untuk masukkan di dalam sistem dan itu sudah akan direkam. Dan itu bagian dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan untuk itu tidak ada istilahnya begitu datang tidak ada kerjaan. Anda direkrut diterima oleh PNS, pekerjaan sudah menunggu. Cuma tergantung mampu kita untuk mencari pekerjaan itu, untuk mengerjakan itu. Jangan nanti alasan tidak ada kerjaan. Ya, kalau hanya duduk, pegang HP, main game, ya insya Allah tidak akan selamat dari PNS. Gitu. Saya kira itu mungkin harapan kami. Mudah-mudahan adik-adik akan bisa mengikuti aturan-aturan yang ada ketahuan, kemudian jangan lupa terus meningkatkan kompetensi diri dengan belajar, lebih-lebih dengan tupoksi yang dimiliki, termasuk belajar tentang regulasi kepegawaian yang terkait dengan nasib kita itu harus jangan bergantung pada orang lain, harus jadi kita yang aktif untuk melihat itu. Saya kira itu mungkin yang dapat kami sampaikan Pak Kabar. Sekali lagi selamat bergabung dengan ASN Lombok Tengah. Berikan kontribusi yang terbaik dalam rangka membangun Lombok Tengah ke depan. Lombok Tengah adalah miniatur Indonesia. Artinya apapun yang Anda cari di sini ada gitu. Dari segi agama, suku, ras, keindahan alam. Bali katanya kapan? Kalau Anda ke Bali tidak melihat Lombok, kalau Anda ke Lombok pasti lihat Bali. Itu semuanya yang adik-adik harus kembangkan juga bagi daerah yang dari luar daerah. Berunjang kemari, insya Allah nanti di bulan ke depan akan ada event yang lebih besar USBK yang sebentar lagi, dan itu adalah bagian dari dinamika di Lombok yang kita di Lombok Tengah. Dan itu kita wajib ikut serta mensukseskan semua program-program ini. Saya kira demikian. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mohon izin untuk pembacaan doa saya akan pimpin secara Islam. Jadi mohon untuk Bapak Ibu yang beragama atau berkeyakinan lain agar menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi na'ima wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa hasimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Rahim. Jadikanlah acara kami pada pagi hari ini untuk diridhoi ya Allah agar bernilai ibadah di sisimu ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa saudara, teman, serta kerabat kami. Hanya kepadamu lah kami meminta dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur. Kami mohon selalu bimbing kami dan berilah kami petunjuk agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk lembaga kami, untuk daerah kami, untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Rahim. Tunjukilah kami yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk bisa melaksanakannya. Tunjukilah kami yang salah itu salah dan berilah kami kekuatan untuk bisa terhindar darinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ya Rahim. Hanya kepadamu lah kami memohon, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa laqwa indal hisab. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah rangkaian acara kita hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati anaknya. Silakan rekan-rekan bisa dinikmati
dibagi menjadi 3 gedung. Gedung A paling barat, yang dengan gedung B, di sini gedung C. Untuk gedung A di sana untuk lantai 1 ada di Badan Pendapatan Daerah Bapenda dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakas Bangpol. Itu untuk lantai 1. Biar bapak-bapak ibu nanti tidak bingung. Untuk lantai 2 di sana ada Dinas Koperasi, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada 2 dinas di sana. Untuk gedung A semuanya ada 2 dinas kecuali di lantai 4. Kemudian untuk lantai ketiga Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan untuk lantai keempat itu Dinas PU sendiri. Kemudian untuk gedung B Sekretariat Daerah. Semuanya di sana, bagian-bagian mulai dari bagian organisasi dan sampai dengan bagian administrasi pembangunan. Nanti silahkan dicari sendiri karena dia terpusat di satu gedung. Kemudian untuk gedung C di sini lantai 1 BKPP, hanya BKPP. Lantai 2 BPKAD, Badan Keuangan untuk keuangan dan aset daerah. Kemudian untuk lantai 3 Badan Perencanaan atau Bapeda. Kemudian untuk lantai 4 itu Inspektorat. Jadi Bapak Ibu sudah bisa kita nanti kalau sudah dibaca SK-nya di mana penempatannya, silakan melapor paling lambat besok ke dinasnya penempatannya masing-masing untuk kalau bisa hari ini. Artinya untuk proses presensi dan sebagainya nanti diarahkan di umum kepegawaiannya. Kalau bisa hari ini melapor. Kemudian menyambung yang tadi, di sini untuk penilaian kita ada 2 presensi, 40% mungkin presensi absen, kemudian kinerja 60%. Nah di situ yang harus kita penuhi dalam jangka 30 hari dalam jangka 1 bulan. Nanti itu diselesaikan nanti dijelaskan sama dinasnya masing-masing. Oke, kemudian lanjut kita bagi SK-nya. Ya, dipanggil satu-satu ya. Yang dipanggil namanya langsung maju, ambil SK tanda tangan, kembali lagi ke tempat duduknya. Abdul Azizuddin, UPT Puskesmas Pengadang. M. Hairi Kurniawan, UPT Puskesmas Lampu. Tepuk tangan dong buat temannya. Abdul Wahab, Dinas Perhubungan. Nanti setelah SK-nya diambil silahkan dibaca, dicek nama, tanggal lahir, siapa tahu ada kesalahan ya. Silakan. M. Hairul Ihsan, Dinas Lingkungan Hidup. Abu Abdillah, Rumah Sakit Umum Daerah Praia. M. Lutfi Janariah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adinda Marsya Anugrah, UPT Balai Latihan Kerja. M. Rizky Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Aditya Aprian Suari, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. M. Rosihan Nur Anwar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Agnes Arista, UPT Puskesmas Kute. M. Salim Anwar, Dinas Ketahanan Pangan. Ahmad Azhari, UPT Puskesmas Batu Jangkih. Tepuk tangan. Puskesmas Batu Jangkih ini ada TPP Plus. Malinda Kusuma Wardani, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ahmad Fahrozi, UPT Puskesmas Penuja. Maria Gabriela Octaviani, UAT, Dinas Kelautan dan Perikanan. Ahmad Irfani Bimantara, Kantor Camat Batu Mulyang. Mas Riani, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ajeng Mastuti Kartini, Rumah Sakit Umum Daerah. Aldi Trisuwanto, SPWK, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Maulana Ardiansyah, Kantor Lurah Panjisari. Amalia Sarpina, UPT Puskesmas Jana Pria. Maulana Dwi Prayatna, UPT Balai Latihan Kerja. Andriani Anjasuma Putri, UPT Balai Latihan Kerja. Maulidiana Yulia Ariani, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Andriana Damayanti Rumantara, Dinas Pertanian. Mei Lailatun Nafisyah, UPT Puskesmas Bagu. Anindita Irmayani, UPT Puskesmas Daret. Miati, UPT Puskesmas Batu Jai. Anita Pertiwi, UPT Puskesmas Pringgerate. Moh Budi Setiawan, Kantor Camat Jalan Mulia. Anwar Hazari, Kantor Camat Jana Pria. Moh Izhar Wirnama, Kantor Lurah Semayan.
Ari Kiswandari, UPT Puskesmas Puyung. Muhammad Som Mujur Ihsan Jaya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Arida Fatmala, UPT Puskesmas Langku. Moh Abdul Ghafur, SPP, Dinas Ketahanan Pangan. Arif Munandar, Dinas PUPR. Muhromi Ali, Dinas Pertanian. Arif Rahmansyah, Inspektorat. Muhammad Nasir, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Arji Gunawan, UPT Puskesmas Mantang. Muhammad Anwar Imaduddin, Inspektorat. Arum Widi Palupi, SPD, Balai Latihan Kerja. Muhammad Faisal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Asasmita Litiloli, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Muhammad Tohri, Dinas Kesehatan. Asri Fania, Dinas Pertanian. Nasrul Hasbi, Dinas PUPR. Ayudini Megantari, Rumah Sakit Umum Daerah. Nia Sekar Sedaton, UPT Puskesmas Batu Jangking. Ya, ini juga TPP Plus. Ayu Martayanti, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah. Nila Wulandari, UPT Balai Latihan Kerja. Azwar Aman, Dinas Lingkungan Hidup. Nopi Ariski Sabela, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Baik, Farida Sakinah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Yang semangat dong.
jadi apa? Model di catwalk dulu. Jangan loh mas, masa terima SK loh mas. Ayo semangatin lagi teman-temannya semua. Nova Rizky Rifansya, UPT Puskesmas Kute. Dokter Hewan Bayi Nindi Puji Rahayu, Dinas Pertanian. Sekali lagi SK-nya dibaca ya, dicek ulang. Namanya, tanggal lahirnya, dihafal NIP-nya, ya. Jangan sampai nanti waktu ditanya NIP-nya tak tahu. NIP itu tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, tahun pengangkatan, bulan pengangkatan, jenis kelamin dan 3 digit terakhir itu kode uniknya, ya. Silakan dihafalkan. Oh iya bagus, saya udah hafal. Hebat sekali, baru dibagi sudah hafal. Apa ada yang belum dapat SK sudah hafal NIP-nya? Nur Azizah, Dinas Kelautan dan Perikanan. Bayi Rahmi Dian Safitri, UPT Puskesmas Batu Jangkih, TPP Puskesmas. Ayo semangat. TPP Plus. Jangan pindah-pindah. Nur Isnaini, UPT Puskesmas Aik Mual. Baik Riza Atta Monika, Dinas Pertanian. Ya, jadi sekedar informasi ya, TPP itu tambahan penghasilan pegawai, ya. Itu didapatkan dari kinerja dan absensi dan presensinya. Jadi catatan kehadiran dan catatan kinerja rekan-rekan semuanya. Tapi untuk tenaga medis rumah sakit dan puskesmas itu tidak dihitung kinerja untuk mengisi ESMA. Dia hanya diperhitungkan catatan kehadiran. Tapi persentase jumlahnya lebih sedikit dari yang mengisi ESMA. Karena di rumah sakit dan puskesmas itu ada pendapatan lain, ya. Nanti tanya di UPT puskesmasnya masing-masing. Baik Soraya Muharani, UPT Puskesmas Janapril. Nuril Ain, UPT Puskesmas Batu Nyore. Baik Widari Mutiara Utami, Puskesmas Ganti. Nurman Eka Pranata, Dinas PUPR. Baik Wismi Wiliarti, PT Puskesmas Ganti. Nurul Azizah, UPT Puskesmas Muncan. Barito Novianti Guna, Dinas Ketahanan Pangan. Nurul Aini Safitri, Rumah Sakit Umum Daerah. Nurul Aulia Putri, Kantor Lurah Renteng. Budi Setiawan, Dinas Kesehatan. Cahyu Ristia Dinanda, Dinas PUPR. Nurul Izmiati Handayani, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Lombok Tengah. Cahyu Ristia Chandra Meilita Purianda Dewi, UPT Puskesmas Terwai.
Kependudukan dan Catatan Sipil. Darji Darmo Suharjo, UPT Puskesmas Tengkol. Nyi Ayu Afifah Nurmayaningrum, Dinas Lingkungan Hidup. Oscar Setia Wiranata, Dinas Pertanian. Dan Prade Septo Nugroho, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dede Haptiah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Desi Purnamasari, Sekretariat DPRD. Intan Purnama Lestari, UPT Puskesmas Bunjeruk. Rahayu Agustiani, Dinas Komunikasi dan Informatika. Rahmanda Friska Adenia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Desinta Sari Guntong, Dinas Ketahanan Pangan. Mana Desinta Sari Guntong? Ada fansnya yang pakai baju. Dewi Miska Indrawati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Randi Pratama Nugraha, Dinas Pertanian. Raudatul Janah, Dinas Pertanian. Dewi Miska Indrawati, Dinas Perkim. Dina Marlina, Inspektorat. Dwi Indah Pratiwi, Dinas Kelautan dan Perikanan. Reza Adia Putra, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Rina Zohria, UPT Puskesmas Tanah Beak. Selamat bergabung, Pak. Silakan Reza. Riyadi Kusnandar, UPT Puskesmas Bagu. Dwi Lastria Syari, UPT Puskesmas Praya. Edi Kurniawan, Kantor Lurah Gonjak. Eka Adiani Safitri, Rumah Sakit Umum Daerah. Rizkia Anggini, Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Robi'i Pahlawan HR, UPT Puskesmas Mujur. Singgih Pramomo Budi, ini Pramomo benar ya? UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Sipa Atwan Hasanah, Satuan Polisi Pamong Praja. Siti Ilhami Virial Intinan, Dinas Lingkungan Hidup. Eka Kumari Dewi, Inspektorat. Eka Putra Doni Yulis Setiawan, UPT Balai Latihan Kerja. Dr. Hewan Erena Hajar Kartika, Dinas Pertanian. Fahri Hamdani, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Siti Musarofah, UPT Puskesmas Muncan. Sri Hartanto, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Sri Suryani, Sekretariat DPRD. Sekali lagi dibaca ulang nama, tanggal lahirnya ya. Fahrul Rozi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Faizul Ilahi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Fayu Azaria Fatmawati Yusuf, UPT Puskesmas Praya. Febriani Tunggadewi, Kantor Lurah Lene. Fernanda Isnain Dita, UPT Puskesmas Teratak.
Dr. Hewan Teguh Kurnia Putra, Dinas Pertanian. Tessa Dahlia Aranda, UPT Puskesmas Sengkol. Ulfah Nuraini, Dinas Pertanian. Vivin Novita Ningsih, Dinas PUPR. Widyarni Gita Sasmita, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ayo kita. Fitria Rizkia Hayati, UPT Puskesmas Batunyala. Fitrianti, UPT Puskesmas Ubung. Galuh Kumalasari, UPT Balai Latihan Kerja. Gazi Mukafi, Sekretariat DPRD. Widyasari Wiji Kusuma, UPT Puskesmas Wajah. Yasti Maesara, Inspektorat. Yudi Trisnandi, Kantor Lurah Prapen. Yuri Rovina, Dinas Pertanian. Yunia Karismadini, UPT Puskesmas Perluwai. Gea Paramita, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Gita Arum Putri, Dinas Pertanian. Gumilar Samsul Pajrin, Dinas PMP TSP. Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Hasni Zakia, Dinas Koperasi dan UKM. Hesti Rahma Ikhwani, Dinas Perhubungan. Hikmawati, Dinas Komunikasi dan Informatika. Zahratul Laili, UPT Puskesmas Bunjeruk. Ziyadatin Azmi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Husnul Islam, Dinas Pertanian. Huswatun Hasanah, Inspektorat. Imurah Arda Kencana, Dinas Lingkungan Hidup. Ina Sarahmia, Inspektorat. Indah Nurlita, UPT Balai Latihan Kerja. Laini Hairul Lisan, Sekretariat DPRD. Lala Ramalina, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lala Yustika Asmayanti, UPT Puskesmas Mangkung. Indah Tiara Febrianti, Dinas Pertanian. Isnayani Yuliana, UPT Puskesmas Kopang. Ita Sofianita, Dinas Pertanian. Jana Anisya Hermansah, UPT Puskesmas Aidare. Lalu Ahmad Muyasir, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Lalu Iman Budiman, Dinas Lingkungan Hidup. Lalu Muhammad Haris Wibawa, Dinas PUPR. 3.
Lalu Nata Tresna Hadi, Dinas PUPR. Dr. Gigi lalu Cesar Indra Pradana, UPT Puskesmas Wajah Besar. Lalu Yandi Adila Kusuma, Kantor Camat Jonggat. Jering Jantralingga, Dinas Kelautan dan Perikanan. Kadek Dwi Jayanti Komara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketut Wijaya Kusuma, Dinas PUPR. Hairil Masa, Dinas Pertanian. Lina Azhari, UPT Puskesmas Kopang. Lisa Apriliani, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lukmanul Hakim, UPT Puskesmas Mujur. Luciana Sari, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. M. Irwansyah, Kantor Camat Raya Tengah. Hairil Masa, Dinas Pertanian. Hairul Mar'i, Rumah Sakit Umum Daerah. Krishna Awatara Paramali Sesa, UPT Puskesmas Pringgarate. Lalu Amirul, Bagian Kesejahteraan Rakyat. M. Hairi Kurniawan, UPT Puskesmas Langko. M. Hairul Iksan, Dinas Lingkungan Hidup. M. Lut. Sudah ya? Ya, silakan dicek lagi. Ya, diingatkan kembali ya, SK-nya sudah ada di tangan, SPFT-nya juga sudah ada di tangan. Jam kerja hari ini adalah sampai jam 16.00 Wita ya, jam 4 sore. Jadi, mumpung sudah pada terima dan sudah di luar rumah, ada baiknya lapornya langsung aja sekarang, hari ini. Biar nanti bagian umum dan kepegawaiannya bisa langsung mengontak teman-teman di bidang pembinaan di sini untuk perekaman wajah lisensinya ya. Jadi biar nanti tanggal 1 sudah bisa langsung absen wajah. Ya, kalau saya pribadi saya pesankan sama rekan-rekan CPNS ini, tolong seperti yang dibilang Pak Asisten tadi, rajin-rajin. Ada loh CPNS tahun sebelumnya rata-rata sebagian besar dari tingkat lisensinya rata-rata males. Jangan sampai CPNS angkatan yang sekarang ini mengikuti jejak yang sebelumnya, ya. Selanjutnya kita menunggu persiapan dari Bank NTB seperti yang sampaikan tadi terkait dengan pembayaran hak, itu termasuk gaji dan tunjangan. Kita di sini di Kabupaten Lombok Tengah melalui rekening terutama Bank NTB. Jadi nanti mungkin ada data dan langsung mungkin bisa untuk difasilitasi pembuatan data. Jadi kami mohon waktunya untuk menunggu sebentar. Mengingatkan kembali kita di sini menggunakan absen elektronik. Jadi seperti pesan yang disampaikan tadi Bapak Ibu sekalian masih calon pegawai negeri sipil. Namanya calon bisa gugur bisa tidak. Jadi kembali ke Bapak Ibu sekalian, bagaimana kinerja Bapak Ibu sekalian, bagaimana disiplin Bapak Ibu sekalian. Mohon itu untuk menjadi perhatian untuk kita sendiri, jangan sampai memperdulikan Bapak Ibu sekalian. Mari silakan Bapak-bapak dari Bank NTB